ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang kun fayakun ini. Setidak-tidaknya ada 8 kali Allah mengulang-ulang ya, kalimat kun fayakun. Ini khas dari ayat mutasyabihat. Di saat ini saja Allah menciptakan manusia jumlahnya mungkin bisa ratusan ribu, bisa jutaan di seluruh dunia. Bayi-bayi terlahir itu ya kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf modern, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di episode yang ke-79. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna. Karena ini perlu kita kaji secara mendalam untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Ya, kita sudah melakukan proses identifikasi, proses memahami dan mengenal Allah lebih dekat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saintifik, di mana, kapan, siapa, apa, dan yang terakhir kita mencoba menjawab pertanyaan bagaimana. Ketika pertanyaannya adalah bagaimana, maka jawabannya adalah bersifat operasional dalam bentuk karya-karyanya. Karya-karya Allah itu terlihat dari sifat-sifatnya dan sifat-sifat Allah itu terlihat dari nama-namanya. Nah, maka kita melakukan kajian tentang Asmaul Husna. Sejak di episode yang lalu, episode ke-78, kita mulai mengambil beberapa ayat yang terkait dengan penjelasan tentang Asmaul Husna itu. Nah, hari ini di episode kali ini kita juga akan mengambil beberapa ayat untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang berada atau yang tercantum di dalam Asmaul Husna itu. Tetapi dengan proses penjelasan yang lebih komprehensif dan lebih operasional. Karena itu di kali ini kita akan mengambil ayat-ayat yang terkait dengan proses penciptaan, terkait dengan kalimat yang sangat familiar sering kita dengar yaitu kun fayakun. Sahabat sekalian, sebelum masuk lebih jauh mengambil detail-detail dari kajian ayat-ayatnya, saya ingin terus mengingatkan bahwa Al-Quran itu mengamanatkan kepada kita untuk terus mencari jalan, mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana sudah kita bahas di episode yang sebelumnya, bahwa di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kalian mendapatkan kemenangan, mendapat keberuntungan. Sahabat sekalian, jadi poin penting yang kita harus selalu ingat bahwa proses pembelajaran keagamaan kita ini adalah proses mencari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Untuk mendekatkan diri kepadanya, maka kita harus mengenalnya. Untuk mengenalnya, kita harus melakukan proses pemahaman. Ya, jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah proses-proses pemahaman terhadap karakter-karakter atau sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, yang dengan itu kita akan merasakan kehadiran Allah dalam seluruh kesadaran kita. Itu satu. Yang kedua, di forum kita ini ada yang rupanya agak alergi dengan sebagian ayat-ayat Al-Quran, terutama yang masuk kategori ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ketika kita mengkaji ayat mutasyabihat itu muncul komentar-komentar seakan-akan alergi. Janganlah kita membahas ayat-ayat mutasyabihat itu.
Nah ini perlu saya garis bawahi dalam kesempatan ini karena justru di ayat-ayat mutasyabihat itulah sesungguhnya kedalaman hikmah, kedalaman makna Al-Quran itu banyak terkandung di dalamnya. Jadi ayat muhkamat itu ayat hukum, ayat mutasyabihat itu adalah ayat pemaknaan atas ayat-ayat hukum itu. Ayat muhkamat jumlahnya cuma sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kalau kita kemudian mengambil hanya ayat-ayat muhkamat, kita akan berada di permukaan dari agama ini. Ya, dari pelajaran agama yang sangat mendalam. Contoh dari ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat terkait dengan perintah ibadah. Misalnya perintah sholat. Itu ada di ayat muhkamat. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, bayarkanlah atau tunaikanlah zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Itu ayat-ayat fikih, ayat-ayat muhkamat, ayat hukum yang sangat gamblang, ya, tidak membutuhkan penafsiran yang terlalu jauh. Tetapi makna, kedalaman, penghayatan atas ibadah sholat kita itu bukan berada di ayat muhkamat, tetapi ada di ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana tentang takbir Allahu Akbar, rasanya seperti apa, penghayatannya seperti apa, subhanallahnya seperti apa, alhamdulillahnya. Kalimat-kalimat zikir di dalam sholat itu berada di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Hanya orang-orang yang mendalami tentang ayat-ayat zikirlah yang dia akan merasakan sholatnya itu penuh kekhusyuan, nyambung, ingat kepada Allah. Ya, dan seterusnya. Kalau kita bahas ini menjadi sangat panjang, saya cuma ingin mengingatkan bahwa kita tidak boleh alergi terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu. Karena ini diingatkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 7 yang bercerita tentang turunnya Al-Quran dalam bentuk ayat muhkamat, mutasyabihat, dan seterusnya. Nanti di bagian-bagian akhir itu ada kalimat warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang mendalam ilmunya, ya, jadi orang-orang yang ilmunya sangat mendalam mengatakan bahwa kami beriman kepada seluruh isi Al-Quran itu. Kenapa? Karena isi Al-Quran itu kullum min indi rabbina. Isi Al-Quran semuanya yang muhkamat, yang mutasyabihat itu adalah dari Allah semua. Jadi jangan dipilih-pilih. Mutasyabihat itu justru menjelaskan ayat-ayat muhkamat. Kalau kemudian alergi ya kita hanya dapat permukaan dari proses beragama ini. Dan menariknya kemudian ayat itu ditutup dengan wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalamnya kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Sehingga yang kedua, jangan alergi dengan menggunakan akal karena ini perintah Allah. Kalau kita nggak menjalankan ya kita menjauh justru dari agama ini. Kalau ingin mendekati Allah, gunakanlah akal, dalami ayat-ayat mutasyabihat, sebagaimana juga secara holistik kita mendalami ayat-ayat muhkamat dan isi Al-Quran secara holistik dan komprehensif. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lebih jauh ya sifat-sifat Asmaul Husna, di antaranya khususnya tentang kun fayakun. Ya, ketika Allah menciptakan sesuatu, maka Allah mengucapkan ya cukup mengucapkan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Sahabat sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk memahami satu sifat Allah yang terkait dengan penciptaan. Dan kemudian Allah menggunakan kalimat yang sangat kita kenal yaitu kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang kun fayakun ini. Setidak-tidaknya ada 8 kali Allah mengulang-ulang
ya, kalimat kun fayakun. Ini khas dari ayat mutasyabihat. Karena ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang mirip, yang diulang-ulang dengan cara yang berbeda, dengan redaksi teks yang sedikit berbeda. Jadi pengulangan tetapi dengan menambahkan angle-nya, menambahkan lagi dari angle yang berbeda dan berbeda. Supaya apa? Supaya kita paham betul tentang sesuatu yang dijelaskan oleh ayat mutasyabihat itu. Ya, jadi ini khas sekali pengulangan-pengulangan itu. Nah, kun fayakun adalah kalimat yang sering diulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Setidak-tidaknya ada 8 ayat yang menjelaskan atau menceritakan tentang kun fayakun itu. Dalam kesempatan ini kalau misalnya tidak mencukupi ya waktu kita, maka ya kita cukupkan sampai di mana, tetapi Anda bisa melakukan kajian tambahannya dengan membaca sendiri ayat-ayat itu. Tetapi saya coba ambil bagian-bagian yang strategis supaya bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif dan holistik. Yang pertama adalah di surat Ali Imran ayat 59. Ketika Allah bercerita tentang penciptaan Nabi Adam dikaitkan dengan Nabi Isa, ya, ada analogi di sana yang disampaikan oleh Allah. Ayat ini tidak semuanya akan kita bahas, tapi sebagian saja karena terkait analogi Adam dan Isa itu ceritanya sangat panjang, sehingga kita membutuhkan sesi yang berbeda. Nanti ya ketika kita bicara tentang penciptaan manusia atau munculnya manusia di muka bumi dan terkait dengan munculnya Nabi Adam. Kita akan melakukan kajian kembali terhadap ayat ini, tetapi sebagian dari ayat ini terkait dengan kajian kita sifat Allah yang Maha Pencipta dengan mengucapkan kun fayakun, itu akan kita jadikan bagian ya dari kajian komprehensif di episode 79 ini. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 59 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah itu adalah seperti penciptaan Adam. Diciptakan dari turab, kemudian diucapkan kepadanya kun fayakun. Sahabat sekalian, ayat ini mengkaitkan antara kalimat khalaqahu min turab, ya, al-khaliq, sifat Allah yang Maha Pencipta, dengan kun fayakun. Apa itu al-khaliq? Sudah kita bahas sebagiannya, saya tegaskan lagi di sini. Al-khaliq itu adalah Maha Pencipta, ya, sifat Allah yang Maha Menciptakan dengan merujuk atau menegaskan detail-detail spesifikasi dari ciptaan itu. Ya, jadi kalau Allah menggunakan kata khalaqa, maka di situ seringkali diikuti atau di berbagai ayat kalau kita kumpulkan, ya, khalaqa itu sering diikuti dengan spesifikasi dari makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia ini, maka Allah mengatakan khalaqahu min turab. Ya, jadi muncul spesifikasinya. Allah menciptakan Adam dan nantinya berarti juga Isa dan bahkan manusia-manusia yang lain min turab, dari turab. Turab itu adalah jenis tanah tertentu. Di dalam Al-Quran Allah menyebut ada banyak jenis tanah, ya. Ada atin, ya, tanah keras, ada sulalatin mintin, ya, manusia diciptakan min sulalatin mintin, dari saripati tanah, dari tinil lazib, ada lagi dari sol min hama masnun, ya, dan segala macam. Ada 7 jenis tanah yang nanti akan kita bahas secara mendetail itu. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah ketika Allah menggunakan kata khalaqa, ya, menciptakan, maka diiringi dengan spesifikasi.
bahwa manusia itu, Adam maupun Isa maupun manusia yang lain, itu diciptakan dari tanah, bukan dari api misalnya. Kalau jin misalnya itu dari api, min marijin min naris samum, dari api yang panas ya. Jadi ada spesifikasinya. Tapi kalau manusia itu diciptakan dari tanah. Nah, tanahnya sendiri itu ada spesifikasinya yang beragam. Itu harus difahami secara holistik. Tidak boleh kita mengambil satu ayat kemudian langsung menyimpulkan. Itu akan cenderung sesat kata Al-Qur'an ya. Orang-orang yang hatinya cenderung ada kesesatan, dia akan mengambil sepotong saja dari ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Begitu. Jadi artinya Al-Qur'an melarang kita untuk melakukan kajian ayat mutasyabihat dengan hanya mengambil sepotong dua potong. Harus sebanyak-banyaknya, harus komprehensif ya. Nah, terkait dengan Al-Khaliq ini, sifat yang Maha Pencipta ini Allah menyebutkan spesifikasinya, khalaqahu min turab. Kemudian barulah tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian dikatakan kepadanya kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Nah, sahabat sekalian, jadi kata kun fayakun itu adalah bentuk operasional dari kata kholaqa dalam ayat ini ya. Menciptakan dengan cukup mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Tetapi kata kun fayakun ini sesungguhnya itu memiliki makna yang berproses. Seringkali kita ini membayangkan atau berpendapat yang menyimpulkan seakan-akan kun fayakun itu adalah sebuah proses penciptaan yang tidak ada prosesnya ya, yang tanpa proses, yang tidak terikat waktu. Nah, kita harus hati-hati memahaminya. Di sisi Allah memang tidak terikat waktu. Maka bagi Allah itu kun fayakun itu memang tidak berproses. Seperti yang sudah kita bahas ketika kita mengkaji membahas tentang waktu ya. Dimensi waktu. Allah itu meliputi awal, sedang, dan akhir. Itu sudah diliputi semua. Sehingga artinya semua proses itu awal ya sudah dimulai, sedang terjadi dan sudah berakhir itu dalam sudut pandang Allah. Tetapi karena kita ini makhluk, kita tidak bisa mengambil dalam sudut pandang Allah. Kita harus melihat dalam sudut pandang kemakhlukan di mana kita ini berada di dalam urutan waktu. Maka kalimat kun, jadilah, fa, kemudian jadilah, yakun, itu sesungguhnya adalah sebuah proses. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka itu ada prosesnya, tidak jemleger langsung jadi, begitu dalam sudut pandang kemanusiaan kita. Sehingga kalau diteliti ya dalam sudut pandang ilmiah, maka itu ada proses yang berjalan. Jadi jangan dibayangkan kemudian panah dibentuk, dimblek-blek ya, jadi semacam patung kun fayakun, jadi tanpa proses, tidak terikat waktu, tidak begitu pemahamannya. Untuk ini detailnya kapan-kapan. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa kun, fa, yakun itu secara grammar saja sudah menunjukkan ada proses. Allah mengatakan jadilah, kemudian ya kata sambung fa itu bisa maka, bisa kemudian, yakun jadilah dia. Jadi ini poin yang pertama. Bahwa kun fayakun itu digunakan oleh Allah untuk proses penciptaan manusia. Yang kedua, kita ambil ayat yang berbeda supaya pemahaman ayat mutasyabihat ini lebih komprehensif. Nah, yang kedua ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Bukan saat menciptakan manusia, tetapi saat Allah menciptakan jagat raya, menciptakan langit dan bumi. Ya, di sana Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak atas sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, lalu jadilah ia.
Sahabat sekalian, ayat ini tetap mengungkapkan kalimat kun fayakun tetapi dengan angle yang berbeda. Dengan satu menggunakan kata badi', ya. Al-badi' itu adalah salah satu sifat Allah yang Maha Pencipta. Agak berbeda sedikit dengan al-khaliq, ya. Kalau al-khaliq itu menciptakan dengan menunjuk pada spesifikasi tertentu. Maka al-badi', ya, badi'us samawati wal ardi, Allah menciptakan langit dan bumi. Badi' itu menciptakan dengan tidak ada contohnya, tidak ada pendahulunya. Jadi memulai sama sekali baru, ya, itu makna dari al-badi', ya. Badi'us samawati wal ardi. Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada, ya, tidak ada contohnya, sama sekali baru. Itu menunjukkan bahwa langit dan bumi ini, jagat raya ini memang sebelumnya tidak ada. Agak berbeda sedikit dengan al-bari. Al-bari itu penekanannya pada sama sekali tidak ada kemudian ada, ya, lebih pada eksistensinya. Tetapi kalau al-badi' itu kreatif, menciptakan tanpa ada contohnya, tanpa ada bentuk yang mendahuluinya. Nah, di sini Allah menggunakan kata al-badi' itu. Badi'us samawati wal ardi, Allah menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan ketika Allah menghendaki sesuatu, ya, wa idza qada amran, urusan apapun, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka dia cuma mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Jadi ayat ini bercerita tentang kun fayakun tetapi dengan angle yang sedikit bergeser, yang berbeda dengan ketika Allah menggunakan kata kholaqo. Bahwa terhadap penciptaan yang ada speknya juga Allah mengucapkan kun fayakun. Terhadap kata al-badi', ya, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, kemudian menciptakan sesuatu yang baru, itu juga menggunakan kata kun fayakun. Dan di situ yang juga menarik adalah menggunakan kata qadha. Qadha itu adalah ketetapan Allah yang terkait dengan proses. Berbeda dengan qadar. Nah, tentang ini akan menarik ketika nanti kita bicara tentang takdir. Ya, takdir itu adalah perpaduan antara qadar dan qadha. Qadar itu ditetapkan di awal, sedangkan qadha itu ditetapkan seiring dengan proses. Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya kun fayakun itu adalah sesuatu yang berproses. Wa idza qadha amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah menetapkan seiring dengan proses, maka dia cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Jadi sesungguhnya kun fayakun itu bukan hanya pada saat awal, maksudnya begitu. Ketika belum ada sesuatu, kemudian Allah menciptakan sesuatu. Sebelum ada jagat raya, kemudian Allah menciptakan jagat raya. Tetapi di dalam proses berkembangnya jagat raya ini pun Allah terus-menerus menciptakan segala sesuatu. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu selalu baru. Kenapa? Karena di jagat raya ini tidak ada yang kembar. Tidak ada yang sama. Pohon dengan pohon, ya, pohon beringin dengan pohon beringin itu nggak sama. Pohon apel dengan pohon apel nggak sama. Kambing dengan kambing nggak sama, sapi dengan sapi nggak sama, manusia dengan manusia nggak sama, planet dengan planet apapun, ya, bahkan atom hidrogen dengan atom hidrogen itu nggak sama. Tidak ada yang sama di jagat raya ini. Allah itu menciptakan segalanya itu sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, itu makna dari kata al-badi', dari kata al-badi'. Oke, sahabat sekalian. Jadi ayat ini, ya, surat Al-Baqarah ayat 117 ini menceritakan kun fayakun kaitannya dengan sifat al-badi'. 2. Yang ketiga, Allah berfirman di dalam surat yang berbeda lagi, di dalam surat An-Nahl ayat 40, ya, mengambil angle yang berbeda lagi. Ya, sekali lagi ini khas ayat-ayat mutasyabihat
yang harus diambil secara komprehensif. Di dalam surat An-Nahl ayat 40 ini Allah berfirman, "Innama qauluna lisyai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah ia. Sahabat sekalian, ayat ini menarik karena menggunakan angle yang berbeda lagi ketika Allah mengatakan idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu itu, ya, an naqula lahu kun fayakun, maka Allah itu cukup mengatakan kun fayakun. Menariknya apa? Menariknya ayat ini menggunakan kata kami. Idza aradnahu. Kalau di ayat-ayat yang lain tentang kun fayakun itu menggunakan kata dia atau aku, ya, bentuk tunggalnya. Tetapi di sini Allah menggunakan kata kami. Apa bedanya ketika Allah menggunakan kata kami dan menggunakan kata aku? Penggunaan kata aku itu menunjuk kepada otoritas Allah secara personal, secara sendirinya, ya, dengan sendirinya. Tidak ada yang terlibat di sana. Biasanya ketika Allah ingin menunjukkan otoritas tunggalnya, termasuk ketika mengatakan aku Tuhan, itu pasti menggunakan kata aku. Innani anallah, misalnya begitu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Itu tidak akan menggunakan kata kami. Karena kalau sembahlah kami itu berarti menyembah ada beberapa. Sembahlah aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Itu menggunakan kata aku. Tetapi di waktu yang lain, di beberapa ayat, ya, di jumlah ayat yang cukup banyak, Allah bercerita dengan menggunakan kata kami. Itu artinya Allah melibatkan pihak-pihak tertentu ketika melakukan hal itu. Misalnya ketika Allah menciptakan, itu selain menggunakan kata aku untuk menunjukkan otoritas, tetapi di ayat-ayat yang lain bisa menggunakan kata kami, karena ketika Allah menciptakan manusia misalnya, maka Allah melibatkan orang tuanya manusia itu. Bapak dan ibunya dilibatkan untuk proses penciptaan si anak. Kemudian dokternya juga terlibat, kemudian perawatnya juga terlibat. Nah, banyak orang terlibat di situ, maka Allah menggunakan kata kami. Ya. Inna khalaqnakum, misalnya begitu. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan kalian. Walaqad khalaqnal insan, dan kamilah yang menciptakan manusia, ya, itu menggunakan kata kami. Atau ketika Allah menurunkan rezeki misalnya, itu juga menggunakan kata kami. Karena rezeki itu ketika kita minta pada Allah, ya Allah mohon rezeki, enggak langsung dari Allah turun satu karung gitu, enggak. Rezeki itu dilewatkan orang lain, mitra bisnisnya, kantornya, tempat kerjanya, teman-temannya dan sebagainya, orang-orang di sekitarnya. Maka Allah menurunkan rezeki itu dengan menggunakan kata kami. Atau ketika menurunkan Al-Quran, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun misalnya. Sesungguhnya Allah kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara. Kenapa? Karena waktu Allah menurunkan Al-Quran, wahyu Al-Quran, Allah melibatkan malaikat Jibril, melibatkan Rasulullah, dan kemudian memelihara Al-Quran ini selain melibatkan Rasulullah juga sahabat-sahabat Rasulullah dan para hafiz Quran di seluruh dunia. Nah, itu menggunakan kata kami, ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa perbedaan antara penggunaan kata aku dan kami pada Allah. Nah, terkait dengan ayat ini tadi, Allah itu menggunakan kata kami. Ketika kami menghendaki sesuatu, maka kami mengucapkan kun fayakun. Artinya apa? Ada proses yang melibatkan orang banyak. Ya, ini menunjukkan bahwa kun fayakun itu tidak hanya terjadi pada saat belum ada makhluk dan kemudian Allah menciptakan makhluk. Tetapi ketika sudah ada makhluk dan kemudian Allah
terkait dengan proses yang berjalan, sehingga tadi di ayat sebelumnya menggunakan kata qadha ya. Qadha itu adalah ketetapan Allah seiring dengan proses. Maka Allah pun kemudian menggunakan kata kami terkait dengan kun fayakun itu. Misalnya dalam proses penciptaan manusia, maka Allah menggunakan kata kami kun fayakun. Allah dan melibatkan sebagian makhluknya untuk terlibat di dalam proses penciptaan itu. Nah, apalagi di sini kemudian disebut sebagai kalimat yang umum. Ya. Wa idza qadha amron misalnya. Ketika Allah menghendaki memutuskan suatu urusan, jadi apa saja. Ya. Bisa penciptaan alam, bisa penciptaan manusia, bisa penciptaan termasuk berbagai macam peristiwa, ya. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah maka terjadilah dia. Tidak hanya di dulu sebelum ada makhluk, tetapi seiring dengan proses sekarang pun Allah itu terus tetap menciptakan segala sesuatu. Di saat ini saja Allah menciptakan manusia jumlahnya mungkin bisa ratusan ribu, bisa jutaan di seluruh dunia. Bayi-bayi terlahir itu ya kun fayakun. Bukan cuman bayi, tetapi misalnya pohon-pohonan yang berbuah, ya berkembang, berbuah, itu ya kun fayakun. Binatang-binatang yang terlahir bahkan kemudian mati, itu juga kun fayakun. Jagat raya dengan segala dinamikanya yang mengembang, kemudian ada yang bertabrakan, ada bintang lahir, ada bintang yang mati, dan segala macam peristiwa jagat raya, itu juga kun fayakun. Ya, jadi sahabat sekalian, kita semakin mendapatkan gambaran yang lebih holistik, ya, lebih komprehensif tentang kalimat kun fayakun, bahwa kun fayakun itu bukan semacam abrakadabra atau bim salabim yang tanpa proses, melainkan adalah sebuah proses penciptaan, ya, yang dilakukan oleh Allah dengan berbagai macam spesifikasinya. Kemudian dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dari sesuatu yang tidak ada contohnya membuat sama sekali baru. Kemudian membentuk rupanya dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua Allah menjalankannya, melakukannya dengan mengucapkan kun fayakun. Jadi, maka jadilah dia. Oke, sahabat sekalian, kita ambil satu ayat lagi ya untuk melengkapi kajian komprehensif kita dari surat Al-Ghafir ayat 68. Ketika Allah mengucapkan kun fayakun tapi kaitannya dengan hidup dan mati makhluknya. Huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Sahabat sekalian, ayat ini memberi angle yang berbeda lagi. Bahwa kun fayakun itu dikaitkan juga dengan pemberian hidup dan proses kematian. Artinya ketika Allah menghidupkan sesuatu, Allah mengatakan kun fayakun. Ketika mematikan juga kun fayakun. Karena di ayat ini Allah mengkaitkan kalimat kun fayakun itu dengan sifatnya yang menghidupkan dan mematikan. Nah, padahal proses menghidupkan itu adalah proses sekian lama sesudah jagat raya ini ada. Artinya bukan sama sekali di awal ya. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kun fayakun itu terjadi setiap saat mulai dari awal dulu, kemudian sekarang sedang terus terjadi dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, bahkan hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik, itu setiap saat Allah menciptakan segala macam dan itu dengan mengatakan kun fayakun pada semua makhluknya yang diciptakannya itu. Saat ini saja betapa banyaknya orang dihidupkan atau dalam arti Allah menciptakan makhluk hidup. Tetapi pada saat yang bersamaan juga Allah mematikan. Tentu semua itu ada prosesnya. Yang digambarkan oleh Al-Quran, para malaikat melakukan tugasnya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Nah, maka
Di dalam surat Ar-Rahman ayat 29, Allah mengatakan bahwa dirinya memang selalu dalam kesibukan setiap saat. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Meminta kepadanya, kepada Allah, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan setiap saat Allah itu berada di dalam kesibukan. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan pelengkap ya dari kajian kita melakukan bahasan secara komprehensif terhadap ayat-ayat yang menceritakan kun fayakun. Allah itu menciptakan segala macam dengan kalimat perintah kun maka jadilah, dan itu ternyata memang setiap saat Allah melakukannya. Setiap saat, detik ini saja ya di seluruh dunia ada berbagai macam ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Sehingga surat Ar-Rahman mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap saat, setiap hari, bahkan setiap saat Allah itu berada di dalam kesibukan terkait dengan proses penciptaan itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita tentang kalimat kun fayakun, ya. Kalimat perintah yang diberikan Allah ketika Dia menciptakan segala macam ciptaan, baik langit dan bumi dengan segala macam isinya. Bahwa kun fayakun itu adalah sebuah proses, bukan seketika tanpa terikat oleh waktu. Karena yang tidak terikat oleh waktu itu hanya Allah belaka. Sedangkan seluruh ciptaannya itu berproses dengan mengikuti waktu. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan berkah yang banyak buat kita semua dan memberikan wawasan kepada kita untuk lebih memahami Allah dengan melalui sifat-sifatnya yang diceritakan di berbagai ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran Al-Karim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.